Nah, kalau tadi aparat kepolisian berhasil menangkap seorang pembantu yang ternyata berbuat curang di rumah majikannya. Kali ini juga petugas kepolisian Satpatwal Polda Metro Jaya juga menindak pesepeda motor yang melintas di Jalan Layang Kasablanka, Jakarta Selatan. Karena pengendara yang tertangkap ini dikenai sanksi Rp500.000. Iya, diketahui bahwa Jalan Layang non-tol Kasablanka memang tidak boleh dilalui kendaraan roda 2 dan hanya boleh dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Sejumlah pengendara sepeda motor yang melintasi di Jalan Layang Kasablanka ditertibkan oleh Satpatwal Polda Metro Jaya Selasa siang. Pengendara yang melintas di Jalan Layang dikenai sanksi tilang dan harus membayar denda sebesar Rp500.000. Kan tidak ada larangan kan, saya juga nggak tahu. Nggak tahu, sama sekali nggak tahu Pak. Makanya. Sama sekali tidak tahu Pak ya. Petugas kepolisian akan terus menindak para pengendara sepeda motor yang melintas di Jalan Layang ini. Kita mengadakan patroli yang pertama, yang kedua mengadakan himbauan agar tidak naik tanjakan Kasablanka ini bisa membahayakan pengemudi kendaraan roda 2, terutama dari anginnya yang kencang dan kendaraannya yang roda 4 sangat kecepatan tinggi. Pemerintah daerah DKI Jakarta bahkan akan menindak pengendara sepeda motor yang masih melintas di Jalan Layang itu dengan sanksi pengandangan kendaraan. Eko Budi, Jakarta. Iya, memang saat ini belakangan pelanggar aturan arus lalu lintas ini masih sering terjadi di Jakarta ya. Inginnya menghindari kemacetan begitu. Justru malah akhirnya melanggar aturan lalu lintas begitu. Betul, dan untuk itu juga pagi ini ada petugas Polantas dan juga Dishub yang menggelar razia di sekitar kawasan Jalan Layang non-tol Kasablanka. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Marsha Anastasia di kawasan flyover Kampung Melayu, Jakarta Selatan. Ya, selamat pagi Marsha. Marsha, sejauh ini bagaimana pantauan Anda di lapangan? Apakah memang masih banyak pemotor atau pengguna sepeda motor yang nekat melewati Jalan Layang non-tol Kampung Melayu sampai dengan Tanah Abang ini? Ya, Lady dan Alfian, pantauan saya di Jembatan Layang non-tol Kasablanka ini di sekitar pukul 6:30 pagi ini masih banyak motor yang masuk ke dalam jembatan layang ini. Bisa dilihat di belakang saya masih banyak motor yang masuk dan saat ini sedang dilakukan razia oleh pihak kepolisian. Dan sepertinya razia yang saya koreksi sedikit Lady, razia yang dilakukan kemarin begitu dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan pihak kepolisian sepertinya tidak memberikan efek jera bagi para pengendara sepeda motor ini karena sampai saat ini masih banyak sepeda motor yang masuk maupun yang keluar dari jembatan ini. Dan kita tahu bahwa kemarin hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 razia yang dilakukan oleh gabungan dari Dishub DKI Jakarta dan pihak kepolisian ini diwarnai dengan aksi protes begitu dari berbagai ratusan ojek daring yang merasa mereka dijebak begitu karena razia dilakukan di ujung setelah jembatan layang di ujung jembatan layang begitu, padahal sebenarnya di ujung masuk jembatan sudah ada rambu lalu lintas yang memperlihatkan bahwa dilarang sepeda motor untuk masuk ke dalam jembatan layang ini. Dan data dari Ditlantas Polda Metro Jaya yang saya dapatkan, jumlah pengendara motor yang melanggar, yang masuk ke dalam jembatan ini 2 hari saja dari hari Sabtu minggu lalu hingga hari Senin kemarin lusa sudah mencapai sekitar 321 pengendara sepeda motor. Dapat Anda bayangkan bahwa hingga sampai hari ini tanggal 26 Juli 2017 ada lebih dari 321 pengendara sepeda motor yang melanggar rambu lalu lintas di jembatan layang ini. Lady dan Alfian, kita tahu bahwa adanya peraturan larangan pengendara sepeda motor untuk masuk ke dalam jembatan layang non-tol Kasablanka ini menuai banyak perdebatan dari berbagai sisi. Jika kita lihat dari sisi pemerintah DKI Jakarta dan pihak kepolisian, mereka menganggap tanpa adanya diskriminasi antara roda 4 dan roda 2, mereka menganggap tingginya jembatan layang ini yang mencapai sekitar 20 meter memiliki hembusan angin yang cukup kencang begitu sehingga dapat sangat rawan bagi pengendara sepeda motor yang melewati jalan ini jika dibandingkan dengan situasi di jalan normal yang ada di bawah jembatan layang.
Dan ditambah lagi dengan kecepatan sepeda motor yang melewati yang cukup kencang, bisa dibilang sangat kencang, hembusan angin yang ada pun akan semakin kencang juga, sehingga akan semakin membuat kerawanan untuk keselamatan bagi pengendara sepeda motor ini. Namun kita tahu ada beberapa contoh jembatan layang yang memperbolehkan pengendara sepeda motor untuk masuk melewati jembatan. Salah satu yang bisa saya ambil adalah jembatan tol Suramadu yang berada di Jawa Timur yang menghubungkan kota Surabaya dengan Pulau Madura. Di jembatan ini memang diperbolehkan sepeda motor untuk melewati jembatan layang yang sepanjang 5,4 km yang tingginya lebih dari 20 meter bahkan hingga ratusan meter. Namun memang kita tidak bisa membandingkan secara apple to apple begitu Lady dan Alfian, atau secara langsung, karena memang ini jembatan tol yang diatur dalam Perpru nomor 44 tahun 2009 tentang jalan tol dan pengendara motor. Namun di sini bisa dilihat dari faktor keselamatannya, di mana jembatan ini memiliki tinggi yang lebih dari jembatan layang nontol Kasablanka ini, namun memperbolehkan sehingga dipisah untuk jalur baik motor maupun mobil, sehingga untuk keselamatannya sendiri bisa lebih terjamin jika dibandingkan dengan jembatan ini yang tidak ada pemisah jalannya. Sedangkan jika kita lihat dari sisi lain, dari sisi pengendara motor misalnya, saya sudah sempat bertanya kepada salah satu pengendara sepeda motor yang pernah melanggar. Ada dilema begitu dalam dirinya. Pengertian dilema di sini adalah di saat ia tahu bahwa ia melanggar rambu lalu lintas jika melewati jembatan layang ini, namun dirinya juga tidak mau menghadapi kemacetan di jalan arteri yang berada di bawah jembatan ini, karena kita tahu jalan layang ini cukup panjang rutenya, sekitar 2,3 km yang menghubungkan kawasan Tanah Abang dengan Kampung Melayu, dan panjangnya rute jembatan ini sangat membantu untuk mempersingkat waktu pengendara motor untuk sampai ke tempat tujuan. Dan ditambah juga kemacetan yang terjadi di jalan arteri semakin tinggi karena adanya proyek MRT di Jalan Sudirman dan penutupan setengah jalan proyek underpass di perempatan Kuningan yang menyebabkan semakin tingginya kepadatan. Dari sini muncul pertanyaan, Lady dan Alfian, bahwa apakah denda yang sudah diterapkan pemerintah DKI Jakarta dan pihak kepolisian sebesar Rp500, maksud saya Rp500.000 bagi pelanggar bahkan penyitaan sepeda motor, apakah sudah termasuk solusi yang efektif, ataukah nantinya masih bisa dicari solusi yang lebih baik, lebih efektif yang bisa meredakan begitu adanya perdebatan dari dua sisi ini. Kita masih menunggu, Alfian dan Lady, tindakan selanjutnya yang akan dilakukan, apakah akan ada solusi yang lebih baik lagi untuk menyelesaikan persoalan ini. Lady, baik, Alfian. Baik, terima kasih Marsha Anastasia untuk informasinya melaporkan langsung dari flyover Kampung Melayu, Jakarta.